ketika itu, karena memang keuangannya Beli Gede ini kan gonjang-ganjing, dia tidak bisa lagi memanjakan selingkuhannya yaitu si Mawar seperti yang dulu. Mawar mulai berubah sikap. Dia sering marah-marah, mencaci maki Beli Gede dan bilang, "Untuk apa kamu di sini? Cepat sih pulang ke rumah istri pertamamu. Saya tidak mau menampik kamu yang tua bangka seperti ini." Setiap hari Beli Gede selalu dicaci maki dan juga diberikan kata-kata kasar seperti itu. Tapi anehnya teman-teman, Beli Gede tidak juga berubah. Dia masih saja tunduk kepada si Mawar dan juga memberikan sisa tabungannya untuk si Mawar agar Mawar kembali mencintai dia. Sampai suatu ketika, Beli Gede kan melali nih ke warung kopinya si Mawar dan dia melihat ada seorang lelaki yang memang bersikap sangat baik kepada si Mawar dan sepertinya itu adalah selingkuhan barunya si Mawar. Ketika itu Beli Gede bukannya marah, bukannya mengamuk di sana, tapi seperti ada rasa takut. Kengken kaden unduknya semeton. Selama beberapa bulan itu ya, semenjak Beli Gede ini bangkrut, kok dia lebih merasa takut kepada si Mawar dan takut sekali akan dibuang oleh si Mawar. Dan saat itu Beli Gede mengalah dan dia pun pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Beli Gede mulai merasakan sesuatu. Dia mulai merasa bingung dan juga seperti merasa kaki kiri dan kanannya ini mulai sering kesemutan. Karena Beli Gede merasakan hal seperti ini ya, Beli Gede pun mulai diantarkan oleh Mawar pergi ke tempat orang pintar. Tapi anehnya semeton, setiap Beli Gede ini berobat ke tempat orang pintar dan juga diberikan boreh ya, entah bagaimana kakinya malah makin mengecil, makin sakit dan juga semakin sering merasa kesemutan. Dan waktu itu entah berapa lama Beli Gede sampai kelaparan karena ditinggal berjualan oleh si Mawar. Setiap Beli Gede ini mengeluh kalau dia sering kelaparan dan juga kehausan, Mawar selalu bilang, "Ya makanya kerja, kerja. Jangan jadi pengemis dan jangan jadi beban di sini untuk saya." Wih, di sana Beli Gede hanya bisa menangis dan juga meratapi nasibnya. Di saat itu, Beli Gede tidak bisa berjalan sama sekali. Beli Gede berak dan ngompol menggunakan pempes di tempat tidur. Mawar akan pergi pagi, pulang malam dengan alasan mencari nafkah, yaitu berjualan di warung kopinya. Dan saat itu semeton, Beli Gede hanya akan makan sehari sekali karena Mawar beralasan sibuk dan tidak bisa ngayen Beli Gede. Beberapa bulan berlalu teman-teman, karena alasan si Mawar ini tidak punya kecer lagi. Akhirnya Beli Gede pun tidak pernah lagi berobat. Dia hanya akan minum loloh yang dibuatkan oleh si Mawar. Dan ketika itu Beli Gede benar-benar 100% hanya bisa duduk di tempat tidur. Bahkan ya, ketika si Mawar ini bekerja ke tempat warung kopinya, kalau Beli Gede ini ingin ke kamar mandi atau sekedar ke ruang tamu, Beli Gede akan merangkak karena kakinya itu benar-benar tidak berfungsi semeton. Di saat seperti itu, Beli Gede mulai merindukan Gek Putu dan juga kedua anaknya. Hampir setiap hari Beli Gede tidak pernah bisa tidur nyenyak karena dia selalu merasa ada yang menindih dadanya. Dan setiap Beli Gede bertanya kepada Mawar, Mawar selalu bilang dia tidak punya uang kalau untuk menanggung biaya pengobatannya si Beli Gede. Bahkan menurut Mawar, dia hanya bisa memberikan Beli Gede makan sehari sekali. Dan kalau Beli Gede mau, silakan tetap tinggal di sana. Tapi kalau tidak mau, silakan kembali ke tempatnya si Gek Putu. Saat itu Beli Gede cuma bisa menangis dan juga meratapi nasibnya. Dia yang tadinya seorang yang kaya raya, bos besar, punya banyak kecer, kok bisa sampai harus kelaparan dan juga berakhir di tempat tidur seperti pengemis seperti itu. Nah, Beli Gede pun diam-diam ingin menghubungi Gek Putu dan juga kedua putranya. Tapi ternyata HP-nya si Beli Gede sudah dijual oleh si Mawar dengan alasan untuk biaya sehari-harinya Beli Gede. Di sana semeton, Beli Gede makin sering bertengkar dengan si Mawar dan sampai-sampai si Mawar tidak jarang akan main tangan kepada Beli Gede dan juga mencaci maki Beli Gede dengan bilang kalau Beli Gede cuma beban di hidupnya dia. Kembali lagi semeton, Beli Gede cuma bisa menangis, meratapi nasibnya yang seperti itu. Sampai suatu ketika Beli Gede ini kan tidur ya, itu tuh sekitar jam 12 siang. Beli Gede kok mendengar seperti ada suara yang aneh di kamar sebelah. Saat itu Beli Gede kok seperti mendengar ada suara desahan laki-laki dan perempuan. Dengan merangkak turun dari tempat tidur, Beli Gede merangkak perlahan mendekatkan badannya ke kamar sebelah. Dan ketika itu si Mawar keluar dari kamar dengan seorang lelaki yang sering dilihat oleh si Beli Gede berbelanja di warung kopinya si Mawar. Nah, terang-terangan semeton si Mawar bilang kalau itu adalah pacar barunya.
Dan kalau memang Beli Gede mau, silakan kembali ke istri sahmu kalau memang tidak mau tinggal di sana. Dan ketika itu, dengan teganya, Mawar meninggalkan Beli Gede dalam keadaan masih terduduk bengong karena saking marahnya mendengar hinaan dari Mawar. Dan saat itu, tiba-tiba, saat Mawar ini pergi dengan pacarnya entah kemana ya, Gek Putu datang dengan keluarga besarnya si Beli Gede berikut dengan kedua putranya. Di sana Beli Gede benar-benar malu dan tidak mau bertemu dengan istri dan juga anaknya, Semeton. Beli Gede mencoba merangkak masuk ke dalam kamar, tapi Gek Putu memeluk Beli Gede dari belakang dan bertanya, "Wi, kenapa kok Wi kabur? Wi tidak rindu dengan saya." Boom. Kok gini, Semeton? Di sana Beli Gede menangis, menahan rasa malu. Kenapa dulu dia menyia-nyiakan keluarganya? Setelah itu, Semeton, keluarganya Beli Gede merayu Beli Gede untuk pulang kembali ke rumah istrinya. Sebenarnya Beli Gede sempat menolak karena dia merasa sudah tidak berguna lagi menjadi ayah dan suami. Tapi istrinya berjanji akan merawat Beli Gede dan akan mau memaafkan apapun itu kesalahannya Beli Gede asalkan Beli Gede mau berubah. Setelah dirayu selama berjam-jam Semetonnya, akhirnya Beli Gede pun ikut pulang dengan anak dan istrinya. Ketika itu Beli Gede tahu Semeton ternyata berkali-kali istri dan anaknya mencari Beli Gede ke tempatnya si Mawar, tapi Mawar selalu bilang Beli Gede tidak mau bertemu dengan anak dan istrinya. Karena Beli Gede sudah lebih mau memilih hidup dengan si Mawar. Dan sempat keluarganya si Beli Gede percaya dengan pete dari si Mawar ini. Tapi mereka itu kok merasa aneh, kenapa kok Beli Gede tidak pernah menghubungi keluarga besarnya. Dan karena itulah Semeton, berkat bantuan dari kedua putranya yang melacak keberadaannya si Mawar, akhirnya mereka tahu kalau Beli Gede diterlantarkan dalam keadaan seperti itu. Saat Beli Gede dijemput kembali oleh keluarganya, Gek Putu benar-benar merawat Beli Gede dengan baik, Semeton. Dan setelah Beli Gede ini mulai diajak ke dokter untuk berobat, dia pun mulai bisa menggerakkan kakinya dan mulai bisa belajar berjalan. Saat itu, putra pertama dan juga putra keduanya Beli Gede bersikap sangat sinis dan seperti tidak mau menerima Beli Gede kembali. Tapi berapa kali pun putranya berkata kasar dan juga kayak bersikap sinis kepada Beli Gede, Gek Putu selalu bilang kepada putra-putranya, biar bagaimanapun Beli Gede adalah ayah mereka. Jadi tolong hargai bapakmu dan juga tolong hormati keputusan ibu. Mungkin karena Gek Putu ini kayak bersikap seperti itu, makanya putranya Beli Gede terpaksa mau menerima si Beli Gede kembali di rumah ibu mereka. Setelah Beli Gede ini mulai bisa berjalan, sebetulnya suatu hari Gek Putu mengajak Beli Gede berobat ke tempat orang pintar. Dan engken keadaan unduke. Saat tiba di tempat orang pintar ini, Beli Gede merasa takut dan juga deg-deg-deg. Ternyata setelah Beli Gede berobat di tempat orang pintar, di sana ketahuan sepertinya Beli Gede ini sudah terkena pelet oleh si Mawar, sehingga Beli Gede merasa jatuh cinta dan juga mau tunduk melakukan apapun itu yang dipetekan oleh si Mawar. Dan sepertinya juga Semeton, yang membuat Beli Gede lumpuh yaitu barang dari si Mawar. Agar Beli Gede ini bisa disingkirkan tanpa Mawar perlu mengeluarkan kecer untuk merawat si Beli Gede. Boom. Kok gini? Dan saat itu Beli Gede benar-benar diurus oleh istrinya sepenuh hati, Semeton. Seminggu sekali ke dokter, seminggu 2 kali ke tempat orang pintar. Sampai akhirnya Beli Gede benar-benar sembuh. Saat Beli Gede ini sudah sembuh, Beli Gede dengan istrinya ini dibuatkan banten untuk pengelukatan mereka berdua. Dan juga dibuatkan banten agar apapun itu letah dan juga kotoran secara spiritual yang melekat di badan mereka berdua bisa bebas dan juga bersih. Setelah itu sebetulnya Beli Gede pun mulai meminta maaf kepada keluarga besarnya dan menceritakan semua yang dilakukan oleh si Mawar kepada Beli Gede selama si Beli Gede ini sakit. Dan karena itu putranya Beli Gede yang tadinya bersikap acuh tak acuh kepada Beli Gede mulai mengambil sikap. Kedua putranya ini mengambil rumah yang diberikan oleh Beli Gede untuk si Mawar dan juga mengambil sepeda motor yang memang dulu dihadiahkan oleh Beli Gede untuk si Mawar. Sebenarnya Mawar sempat melawan, tapi ya kedua putranya Beli Gede ini tipikal anak-anak yang keras hati dan juga memang pekerjaan mereka sangat bagus
dan juga kedua putranya ini sudah mapan. Berkat bantuan dari preman yang memang disewa oleh putranya, rumah, harta, dan juga sepeda motor yang memang dibelikan oleh Beli Gede untuk Mawar berhasil diambil kembali. Dan semua itu diberikan oleh Beli Gede untuk Gek Putu. Sekarang semeton, Beli Gede sudah punya 3 cucu dari anak pertama dan juga anak keduanya. Beli Gede tinggal terpisah dengan anak pertama dan keduanya karena sepertinya anak-anaknya ini belum bisa melupakan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Beli Gede kepada Gek Putu. Tapi setidaknya, walaupun memang anak pertama dan keduanya bersikap kadang-kadang sinis dan juga acuh tak acuh kepada Beli Gede, tapi Beli Gede yakin sebenarnya kedua putranya ini masih sangat menyayangi Beli Gede dan buktinya mereka masih mau menerima Beli Gede, juga memperlakukan Beli Gede sangat baik sebagai orang tua. Nah, lewat cerita ini Beli Gede ingin mengatakan semeton, apapun itu yang terlihat glowing di luar sana, tidak mungkin lebih baik dari apa yang sudah kita miliki di rumah. Dan ingat semeton, mereka yang mau dengan pasangan orang lain adalah seseorang yang punya polo emboh dan juga tidak patut untuk ditiru. Dan siapapun kalian, tolong setialah dengan pasangan di rumah dan jangan pernah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Beli Gede di masa lalu. Sebelumnya semoga semua untuk Beli Gede yang sudah mau membongkar aib di masa lalunya ini. Dan semoga juga kedepannya Beli Gede juga keluarganya bisa lebih bahagia lagi. Untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan untuk Beli Gede ya, dia terakhir kali bertemu dengan si Mawar dan si Mawar ini kembali menjadi penjual kopi di warung yang memang dulu pernah direnovasi oleh Beli Gede. Dan saat ini Beli Gede juga mendengar kabar sepertinya Mawar sudah jatuh bangkrut sehingga tinggal kembali di rumah kos-kosan bersama dengan laki-laki yang dulu dia perjuangkan. Untuk semeton bagaimana? Apakah kalian merasa puas dengan ending dari cerita dari Beli Gede ini? Atau kalian merasa kenapa kok istri saya mau memaafkan Beli Gede? Komen semeton. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!